Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Mas? Kabur aja dulu ada kampanye. Adalah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Baru saja Anies Baswedan menyelesaikan kunjungannya ke Masjid Salman yang berada di ITB Bandung ya, di mana beliau cukup panjang sekali memberikan pidatonya pada saat itu, karena memang bukan hanya pidato, tapi Anies Baswedan juga menyediakan sesi tanya jawab, sehingga bisa dikatakan sesi tanya jawab inilah yang mungkin itu yang paling menarik dan paling dinanti-nantikan dan bisa saja yang paling panjang gitu. Namun di antara itu semua, sebelum sesi tanya jawab, ada pidato yang sangat menarik yang disampaikan oleh Anies Baswedan, di mana menyangkut tentang tagar kabur aja dulu, di mana beberapa waktu sebelumnya Wamen Menaker, yaitu Bung Ebel Ebenezer, di mana dia sempat menyinggung atau mengatakan ya udah kabur aja, nggak usah balik lagi gitu loh. Nah, hal ini ternyata dipersepsikan secara berbeda oleh Anies Baswedan, di mana beliau sempat menyinggung beberapa orang yang sempat keluar dari tanah air, namun sekembalinya dia ke Indonesia itu memberikan keuntungan yang luar biasa kepada negara kita ini. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak pidatonya berikut ini. Saudara-saudara tahu tidak bahwa PBB itu punya universitas, namanya Universitas PBB. Dan Universitas PBB itu pernah punya rektor yang tidak lulus S1, asal Indonesia, namanya Soedjatmoko. Soedjatmoko itu adalah rektor Universitas PBB, dan dia tidak pernah lulus sekolah kedokterannya, tetapi dia mendapatkan doktor honoris causa dari universitas-universitas terkemuka dunia karena kematangan berpikirnya, karena kebijaksanaannya, karena luasnya bacaan. Ketika dia berbicara dalam bahasa internasional, banyak orang yang mendengarkan sambil manggut-manggut. Kenapa? Karena kosakatanya lebih banyak daripada orang aslinya. Bayangkan coba, kalau ada orang bukan Sunda datang ke Sunda ngomong bahasa Sunda yang kosakatanya lebih kaya daripada orang Sunda. Pasti bengong Anda melihatnya. Bener nggak? Iya, itu Soedjatmoko. Memang bukan dokter lewat ujian dokter, enggak. Ya. Dia memang nggak ikut program dokter, tapi dia mendapatkan dokter honoris causa. Ada yang dokter humoris causa. Kalau ini honoris causa beneran. Dan dia menjadi rektor Universitas PBB. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh. Ada era di mana pribadi-pribadi. Jadi saya ketika ketemu para teman-teman insinyur di Qatar, saya sampaikan kepada mereka, saudara tidak berada di Indonesia bukan pergi meninggalkan Indonesia, tapi berangkat membawa nama baik Indonesia ke gelanggang internasional. Jadi kita jangan pandang mereka itu, mereka lagi bawa nama baik kita. Ketika dia memimpin rapat dan luar biasa, lalu orang bertengkokan, orang dari mana ini? Oh, dari Indonesia. Lulusan mana? ITB. ITB, di mana itu? Di Bandung. Mau dibilang universitas apa, institut teknologi terbaik di Indonesia gitu kan? Berani nggak disebut itu? Ini contoh. Jadi kita jangan pandang mereka yang pergi itu sebagai melarikan diri, tapi pandang mereka sebagai perwakilan, dan kita butuh lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi. Tapi saya ingatkan pada mereka semua, pesawat terbang boleh membawa badan Anda pergi dari Indonesia, tapi hati dan pikiran saya jamin tidak akan pernah bisa meninggalkan Indonesia. Terus bantu Indonesia,
bantu dengan pikiran, bantu dengan kekuatan finansial, bantu dengan gagasan. Dan kalau kita punya banyak orang-orang di sana, apa yang terjadi? Kita dengan mudah akan bisa mendapatkan lobby-lobby untuk kepentingan Indonesia. Hari ini sering kita kesulitan. Dulu kita punya tokoh-tokoh di tempat itu, seperti saya sampaikan tadi, yang namanya Soejatmoko. Nah, mudah-mudahan kita nanti punya lebih banyak yang seperti itu, sehingga kita bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Ya, itulah tadi penggalan pidato Anies Baswedan pada acara buka puasa bersama dan juga sekaligus sholat taraweh yang diadakan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung yang berada di Jawa Barat ya. Nah, bisa dikatakan di sini memang untuk mempersepsikan suatu masalah itu masing-masing kepala tentu tidak sama. Berbeda dengan Ebenezer yang mengatakan dengan sinisnya, kalau memang mau pergi aja, nggak usah balik lagi gitu. Tapi Anies Baswedan ini melihat atau memandang sesuatu itu dari kacamata yang jernih dan juga husnuzon, berprasangka baik. Karena memang bisa dikatakan masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri, mau apapun statusnya, mau dia profesional ataupun sampai dengan tenaga kerja Indonesia, itu semuanya menghasilkan devisa untuk negara. Dan tentu saja hal ini jauh lebih terpuji, jauh lebih menguntungkan daripada pejabat-pejabat kita yang sampai dengan saat ini kita melihat korupsinya luar biasa. Jadi bisa dikatakan pejabat Indonesia yang menetap di tanah air bahkan justru lebih hina daripada mereka para pembantu rumah tangga, mereka para pekerja yang meninggalkan tanah air dan bisa menghasilkan devisa untuk negara, bisa memberikan keuntungan untuk negara, bukan merampok ataupun mencuri ya. Jadi bisa dikatakan tidak selamanya mereka yang pergi dari tanah air itu mereka adalah ingin melarikan diri atau mencari enaknya saja. Karena jujur, bila memang siapapun terpisah dari keluarganya, apalagi orang itu sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai anak-anaknya, sangat mencintai pasangannya, ketika mereka berada di luar negeri, itu sangat menderita sekali. Sangat yang namanya rasa kangen itu sangat luar biasa sekali, di mana dia biasanya ingin setiap pagi itu memeluk anaknya, setiap malam biasanya memeluk istri atau suaminya, tapi pada saat itu dia berada di tempat lain, jauh daripada rumahnya, jauh daripada negaranya, sehingga bisa dikatakan sungguh tidak elok dan ya bisa dikatakan sangat menjijikkan ya bila kita mendengar respon dari mereka yang mengatakan pergi aja nggak usah balik lagi, karena memang dia tidak tahu bagaimana rasanya tinggal di luar negeri. Itu bukan selalu enak, bukan selalu menguntungkan, karena mereka itu di sana untuk bekerja, bukan untuk berlibur. Nah, jadi itulah persepsi yang bisa kita ambil, kesimpulan yang bisa kita berikan atas pidato yang dikasih oleh Anies Baswedan pada kemarin ya, hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 di Bandung, tepatnya di Masjid Salman di ITB. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Siapa kira-kira yang lebih mantap persepsinya dalam menganalogikan tagar kabur aja dulu? Apakah sepakat dengan Bung Ebenezer atau Bung Anies Baswedan? Silahkan tuliskan di kolom komentar bila memang ada yang ingin ditanggapi ya. Sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.